lagi bersama gue Jidan Syarul dengan mata kuliah penulisan berita dan artikel di Learning Journal pertemuan ke sekian. Udah banyak pertemuannya, 13 atau 12. Ini kelompok 3 menerangkan tentang pengaruh anatomi dan artikel pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Jadi apa aja pengaruhnya? Di sini ada anggota kelompoknya, ada Alfa, Bang Alfa, ada Stimulisa, ada Graman, Sapril, Nida, Hajar, terus Risma, Sabila. Nah, di sini jelaskan yang pertama itu definisi dan konsep anatomi artikel dan berita. Pengertiannya apa sih artikel berita? Udah biasa dijelasin. Artikel ilmiah itu suatu tulisan berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seorang ataupun sekelompok orang yang melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu. Nah, terus definisi konsep anatomi artikel berita. Pertama itu judul artikel harus serupa dengan judul penelitian yang dilakukan di bawah. Jadi tidak harus berlawanan, judulnya itu harus sesuai dengan apa yang penelitian dilakukan. Terus abstrak itu mencakup masalah, contohnya juga ada masalah, metodologi penelitian, dan hasil dan kesimpulannya juga. Terus ada definisi konsep anatomi. Sama yang ketiga itu kata kunci. Kata kuncinya itu ada 5 ya. Kata kunci biasanya dipakainya itu kata kunci yang relevan dalam isi artikel ini, apa aja kata kuncinya. Terus pendahuluan atau latar belakang masalah. Mengapa penelitian ini diperlukan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan literatur penting. Terus definisi konsepnya yang kelima itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini mencakup penjelasan tentang bagaimana penelitian dilakukan, subjek, terus populasi dan sampel dilakukan penelitian itu, metode pengumpulan datanya, dan metode analisis data. Terus pembahasan dan hasil penelitian itu mencakup uraian tentang temuan penelitian, penjelasan ilmiah tentang literatur yang digunakan untuk pemecahan masalah. Nah, itu. Terus ada artikel berita itu, dalam menulis artikel berita yang ke 9-nya itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu mencakup pernyataan singkat tentang temuan penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Terus daftar pustaka itu tidak harus sama dengan literatur yang digunakan dalam laporan penelitian. Nah, itu. Konsep anatomi artikel berita pertama itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi berita adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Jadi menurut Jani Yosef, berita adalah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media massa. Sedangkan Hatta Sohed menyimpulkan berita itu adalah keterangan mengenai peristiwa ataupun isi pernyataan manusia. Nah, itu. Definisi dan konsep anatomi itu yang pertama ada seperti rumus piramida terbalik, ada headline, subheadline, terus ada body cerita, body ini isinya, terus Conclusion itu bagian terakhir dari artikel atau berita dan dapat membantu menarik pembaca dengan memberikan ringkasan poin-poin utama, memberikan pemikiran akhir. Nah, berita dan artikel itu merupakan suatu cara untuk menyebarkan informasi dari ke khalayak umum. Pada dasarnya, pesan yang disampaikan harus bersifat informatif, kreatif, sehingga berita dan artikel itu dibuat dapat menarik perhatian banyak konsumen ataupun pembaca. Selain informatif dan kreatif, ada 3 tahapan atau proses pembuatan berita dan artikel. Jadi proses ini juga menjadi peran penting berita dan artikel untuk menarik para konsumen pembaca. Berita atau artikel yang disampaikan itu diantaranya riset, penulisan, dan penyuntingan. Nah, terus proses pembuatan berita dan artikel itu pertama riset, survei, eksperimen, grounded, mix penelitian, kuanti ataupun kuali. Nah, penulisan dan artikel penulisannya itu judul. Penulisan yang pertama judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Penulisan berita itu mengikuti prinsip jurnalistik yang ketat untuk memastikan akurasi dan objektivitas. Tahapan utama meliputi jadi pertama pengumpulan informasi, penerapan unsur 5W1H, terus
struktur piramida terbalik. Penyuntingan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar sunting itu melahirkan bentuk turunan menyunting, kata kerja verbal. Penyuntingan itu kata nomina. Jadi dari beberapa turunan tersebut, makna yang utama dalam proses pembuatan berita dan artikel yaitu menyiapkan naskah dan penulisan yang sudah dibuat untuk siap cetak. Nah, ada etikanya juga penulisan artikel dan berita. Etikanya itu berbasis fakta, harus berbasis fakta, tidak boleh kita buat-buat. Terus berimbang, coverbot. Jadi wartawan itu harus menyajikan informasi dari sudut pandang agar pemberitaan tidak berat sebelah pihak. Jadi kita harus netral, tidak belah condong ke sebelah pihak aja. Harus ada dua sudut pandang gitu, dari sudut pandang si A dan si B. Struktur penulisan itu tadi itu ya 5+1H gitu. Faktor pengaruh keterlibatan membaca artikel. Keterlibatan membaca itu adalah indikator penting karena dalam menilai efektivitas artikel di media massa tak hanya jumlah klik berhasilan konten, jadi juga ditentukan kemampuan membangkitkan emosi, respon aktif, komen-komennya gitu, dan interaksi pembaca, bagaimana mereka menanggapi berita tersebut. Faktor-faktor penentu keterlibatan meliputi struktur tulisan yang menarik, topiknya juga harus relevan, harus sesuai, kepercayaan pada media dan penulis, terus serta elemen interaktif dan visual. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.